Halo adik-adikku semuanya, yang cantik-cantik, yang keren-keren, yang ganteng-ganteng. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa lagi kita ya. Kali ini kakak akan coba tidak membahas soal, tapi kakak akan coba memberikan materi tentang gerak. Ya, geraknya juga gerak yang khusus, yaitu gerak 2 dimensi. Oke ya. Karena kita tahu deh, ya banyak gerak di alam ini ya, gerak 1 dimensi, gerak 2 dimensi, gerak 3 dimensi, gerak 4 dimensi, gerak 5 dimensi, 10 dan 11 dimensi. Walaupun kita tahu gerak 5 dimensi, 10 dan 11 dimensi masih spekulatif sifatnya ya, masih harus dibuktikan. Oke. Kita coba aja deh yang jelas-jelas ya. Gerak 2 dimensi. Gerak 2 dimensi. Gerak 2 dimensi. Oke, kita lihat dulu. Apakah terbaca? Oke, terbaca, tapi kurang geser. Gerak 2 dimensi ya. Gerak 2 dimensi yaitu dimensi X dan dimensi Y dan dimensi Y, dimensi yang horizontal dan dimensi yang Y. Contoh gerak 2 dimensi adalah gerak melingkar, dan gerak parabola. Tapi yang kita mau bahas adalah gerak parabolanya. Ya. Dua-duanya sering disebut juga gerak bidang. Ya. Kenapa bidang? X dan Y. Ya, 2 sumbu yang membentuk bidang. Oke, gerak parabola adalah gerak gabungan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan diwakili di sumbu X. Gerak lurus berubah beraturan diwakili di sumbu Y. Oke. Jadi kalau kita tahu bagian-bagian dari gerak parabola, maka sebetulnya kita sudah bisa mengerjakan apapun soal-soal yang berhubungan sama gerak parabola. Ya, mari kita tinjau lebih jelasnya begini. Ada dimensi Y dan dimensi X. Sumbu Y, sumbu X. Sumbu X adalah sumbu GRB, sumbu Y adalah sumbu GRBB. Ya, nah gerak parabola ini terjadi kenapa? Karena benda dilemparkan, ditembakkan dengan kecepatan awal, punya kecepatan dan punya kemiringan. Itu yang paling penting. Kemiringannya adalah theta. Ya, oke. Maka akibat pengaruh gravitasi bumi ya, yang arahnya ke bawah, pengaruh gravitasi ya, dengan mengabaikan gesekan udara, maka lintasan yang ditempuh benda itu adalah berupa lintasan parabola. Jadi benda, katakanlah dari tanah kembali lagi ke tanah. Ya. Oke. Sekarang mari kita lihat satu-satu bagian-bagian penting dari gerak parabola. Ya, titik-titik penting di gerak parabola. Kakak misalkan titik mula-mula, titik A di sini. Titik penting berikutnya adalah titik B di titik tertinggi.
Titik penting berikutnya adalah di titik terjauh, kakak bikin titik C. Ya. Terus kemudian titik yang lainnya adalah titik di lintasan itu. Katakanlah kakak buat di sini titik D. Oke. Setiap titik-titik pada lintasan itu punya jarak. Setiap titik pada lintasan ya, itu selalu punya jarak tempuh horizontal X, jarak tempuh vertikal Y, punya kecepatan di setiap titik pada lintasan, terus kemudian punya waktu. Nah, itu ya, itu yang akan kita cari di masing-masing titik. Oke, misalkan kakak akan mulai di titik permulaan, yaitu titik A. Maka dia punya kecepatan di titik A. Ya, kita bagi dua. Karena kita akan uraikan berdasarkan sumbu. Ya. Di titik A dia punya kecepatan GLB dan GLBB. Kecepatan mula-mula atau kecepatan di titik A adalah V0 kita tahu, ya. Tapi V0 harus kita uraikan. V0 yang searah sumbu X namanya VA, dan begini ya. V0 cos alpha cos theta. Kecepatan mula-mula arah sumbu Y adalah, kita bikin VAY, ini VAX, sorry ya, ini VAX. VAY adalah V0 sin A, sin theta, sorry, sin theta. Ya, waktunya TA, jaraknya mendatari X, jarak vertikalnya namanya YA. Ya, biasanya kecepatan di sebuah titik adalah gabungan antara, katakanlah gini, kecepatan di titik A adalah gabungan antara VAX dikuadratkan ditambah VAY dikuadratkan. Itu ya. Oke, itu di titik A. Sekarang kita lihat di titik B alias titik tertinggi. Di titik tertinggi. Oke. Sama dia juga begitu, punya waktu yang ditempuh. Ya, punya kecepatan, punya jarak horizontal, punya jarak vertikal. Jadi selalu dia punya TB, waktu untuk mencapai titik B, punya kecepatan di titik B, punya jarak tempuh mendatar titik B, jarak tempuh vertikal titik B. Jadi kalau kita gambarkan, jarak tempuh mendatar ini, inilah XB-nya. Jarak tempuh vertikal ini YB. Ya. Terus TB ini adalah waktu dari A ke B. Itu TB. Sementara kecepatan B adalah di titik B. Kecepatan di titik B adalah kita bikin garis singgung deh. Garis singgung di titik itu seperti ini. Jadi di titik B dia cuma punya
kecepatan arah mendatar, namanya Vbx. Karena yang mendatar adalah GLB adalah gerak lurus dengan kecepatan konstan, maka kecepatan arah sumbu X selalu konstan, yaitu V0 cos alpha. Cos theta. Itulah ya Vbx-nya. Kalau mendatar seperti itu deh, berarti dia nggak punya komponen Y, alias Vb-nya 0. Kecepatan B titik B ya adalah 0. Ini disebut juga kecepatan di titik tertinggi. Dia punya kecepatan namanya Vbx, V0 cos theta. Cuma arah mendatar yang dia punya. Karena arah mendatar adalah arah GLB, maka kecepatannya setiap yang arah mendatar selalu konstan, yaitu V0 cos theta. Oke, ya. Sekarang bisa kita cari berapa Vbx-nya. Vb-nya. Ya, Vb-nya selalu deh melibatkan dua komponen, Vbx dikuadratkan ditambah Vby dikuadratkan. Nanti Vby kita masukin 0, Vbx-nya kita masukin ini. Kemudian diangkat. Oke, ya, itu kecepatannya. Sekarang mari kita cari jarak mendatarnya, XB. Ya, setiap yang ditanya yang serba mendatar, kita ngerjakannya pakai GLB. Karena kita tahu yang GLB adalah yang mendatar, yang arah sumbu X. Jadi kerjakan saja pakai rumus GLB. Apa rumus GLB? Mencari jarak V kali T. Nah, rumusnya gitu kan prinsipnya. V kali T. Prinsipnya V kali T. Cuman V-nya adalah ini. Ya, konstan kecepatannya. V0 cos. Jadi kecepatannya selalu konstan, jadi V0 cos theta. Nah, kali T. T-nya TB. Waktu mencapai titik B. Ya, dia kita dapat dari rumus X sama dengan V kali T, rumus GLB. Oke, sekarang tugas kita adalah mencari berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai titik B, berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Ya, berarti kita gunakan rumus GLBB. Apa rumus GLBB-nya? Rumus GLBB-nya adalah yang kita pakai, dasarnya adalah ini. Vt V0 min Gt. Ini dasarnya. GLBB. Oke. Sekarang kita masukin ya. Kita masukin. Kecepatan di titik tertinggi alias Vt itu arah sumbu Y adalah 0 ya. Kan titik tertinggi ini. Kecepatan di titik tertinggi arah sumbu Y 0. Kita masukin 0. V0-nya adalah bukan V0 biasa, tapi V0 sin yang kita jabarkan ini. V0 sin theta. Ini kita jabarkan V0 cos theta. Seperti yang kakak sudah tulis. Ya. Oke, jadi kita masukin 0, ini kita masukin V0 sin theta min G. Nah, kita berhak menamakan TB. Ya, karena kita tahu itu adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. Kita udah masukkan syaratnya. Di titik tertinggi, kecepatan arah sumbunya 0. Sehingga dengan demikian, dari matematika sederhana, kita dapatkan waktu untuk mencapai titik tertinggi adalah V0 sin theta dibagi G. Oke, kita lihat dulu. Oh, nggak kelihatan. Kita geser. Gitu ya. Oke, kita geser. Jadi waktu untuk mencapai titik tertinggi adalah V0
kali sin theta per G. Oke? Nah, terus kemudian apalagi yang harus kita cari selain XB, jarak mendatar B, juga ketinggian yang dicapai. Ketinggian titik B. Kita sering menamakan adalah tinggi maksimum. Oke, kita geser ya. Jadi kita mau mencari tinggi maksimum. Bagaimana? YB. Tinggi maksimum alias tinggi titik B. Nah, YB ini sering disebut juga ketinggian maksimum. Bagaimana kita mencari rumusan ketinggian maksimum? Nggak usah repot-repot deh. Kan kakak tadi bilang, yang serba horizontal ngerjakannya pakai GLB, yang serba vertikal ngerjakannya pakai rumus GLBB. Apa rumus GLBB-nya? Ini dia rumus GLB, patokannya. Ya. H, ketinggian vertikal adalah ini rumusnya. V0 kali T min setengah G T kuadrat. Ini rumus GLBB-nya. Lalu kita kaitkan sama lintasan parabola yang kita mau bahas ya. H kita ganti dengan YB. Kita ganti dengan H max boleh. Tapi V0-nya adalah harus kita tambahkan sinnya D. Ya, tadi kan kecepatan awal tuh ada dua, ada V0 cos, ada V0 sin. Ini dia kecepatan awalnya. Ya, kita masukin V0 sin theta kali T, T-nya TB min setengah G TB kuadrat. Apa TB-nya? Ini TB-nya tadi kita dapat. Ya, TB-nya gimana? TB-nya adalah V0 sin theta per G. Ini yang pertama. Cara pertama mencari tinggi maksimum alias YB. Lalu ada cara pertama, pasti ada cara kedua. Iya, ada cara kedua. Masih menggunakan rumus GLBB. Ya, masih menggunakan rumus GLBB. Kenapa? Karena yang ditanya adalah yang vertikal. Jadi yang vertikal kerjakan saja pakai rumus GLBB. Rumus GLBB-nya apa patokannya nih? V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 gravitasi H. Percepatannya percepatan gravitasi. Seperti kita tahu bahwa kecepatan arah sumbu Y di titik B adalah 0. VB tadi titik tertinggi 0. Makanya kita masukin 0. Nah ini V0-nya adalah bukan V0 biasa deh, tapi V0 yang kita tambahin sin. Jadi V0 sin theta kuadrat min 2G. Nah, kita berhak mengasih embel-embel maksimum. Kenapa? Karena ini tinggi maksimum. Apa ciri-cirinya? Tinggi maksimum adalah tinggi ketika kecepatan arah sumbunya 0. Itulah tinggi maksimum. Dari sini kita dapatkan bahwa ketinggian maksimum alias ketinggian titik B adalah V0 sin theta kuadrat per 2G. Nah itu ya, jadi kita punya dua cara mencari tinggi maksimum. Pertama pakai rumus ini V0T, ya, ini rumus GLB. Ini rumus GLBB juga ya. Oke. Bisa dengan dua cara kita mencari titik tertinggi di HH max-nya berapa, ya. Pakai rumus ini hasilnya. Pakai rumus ini hasilnya. Ya. Nah ini biasanya sering dihafal sama para siswa ya. Nih biasanya sering dihafal. Oke, ya. Apalagi komponen yang harus kita cari?
Kecepatannya udah VB. Waktunya udah TB. Jarak mendatarnya udah XB. Jarak vertikalnya udah YB. Berarti selesai kita di titik itu. Sekarang mari kita tinjau lagi titik juga yang juga penting. Ya, titik juga yang juga penting. Oke, juganya sampai 2 kali deh ya. Oke, yaitu apa? Titik C. Mari sekarang kita tinjau titik C. Titik C disebut juga titik terjauh. Sama seperti sudah-sudah, berarti dia punya waktu yang diperlukan untuk mencapai titik terjauh. Berarti dia punya kecepatan di titik terjauh, PC. Berarti dia punya jarak mendatar yang jauh. Berarti dia punya ketinggian di titik terjauh. Nah, tapi HC-nya nggak perlu kita cari deh, karena kita tahu kalau kita lemparkan benda itu di tanah, maka dia akan kembali ke tanah. Dengan demikian titik tertingginya adalah HC-nya 0. Nah, gitu ya. Dia akan kembali ke tanah. Karena acuan kita adalah tanah. Berarti tugas kita adalah mencari TC, ya. Kita lihat, kita bisa cari TC dengan 2 cara. Ya, kita mencari TC, waktu untuk mencapai titik terjauh. Yang pertama, ya, karena lintasannya parabola simetris, ini titik B, ini titik C, ini simetris deh. Sehingga waktu dari sini ke sini TC itu sama dengan TB tambah TB. Waktu TB, ya ini TB juga. Jadi TB tambah TB sama dengan 2 TB. Nah itu ya. Karena apa? Karena bentuknya adalah parabola yang simetris. Jadi waktu yang ditempuh bola, benda atau bola dari sini ke sini TB, turun pun akan TB karena kesimetrisannya itu. Ya, karena faktor gesekan udara diabaikan, sehingga waktu yang diperlukan untuk benda sampai di titik C adalah waktu TB di sini ditambah TB di sini. Jadi 2 TB. Kita tahu 2 TB adalah 2 kali TB-nya kita dapatkan tadi. Ya, TB-nya V0. V0 sin theta per G. Itu cara pertama. Cara pertama mencari TC, waktu yang diperlukan benda untuk mencapai titik C, titik terjauh, TC. Nah, TC sering juga disebut dalam bahasa soal adalah lama benda di udara, lama benda melayang di udara. Nah, itu ya, lama yang dibutuhkan untuk mencapai titik terjauh atau lamanya benda di udara. Oke, berikutnya adalah setelah kita dapat TC, kita mencari VC. Nah, VC sebetulnya nggak usah dicari deh, ya, karena selama VC sedatar dengan A, maka besarnya kecepatan C sama dengan besarnya kecepatan A. Kecepatan ketika, ya, karena A di sini dia sedatar, tingginya sama. Jadi selama tingginya sama, maka kelajuan dari benda itu di titik A dan C adalah sama. Kelajuannya ya, tapi kecepatannya beda. Kecepatannya tidak sama dengan kecepatan. Kenapa tidak sama? Karena arahnya beda. Di A kecepatannya ini, arahnya ke atas, ini kecepatan A. Di C kecepatannya arahnya ke bawah, menyinggung
di sebuah titik di sini, ya. Jadi ini merupakan garis singgung di sebuah titik di A, garis singgung di sebuah titik di C. Jadi VA-nya ke atas, VC-nya ke bawah. Inilah kalau kita bicara kecepatan. Tapi kalau kita bicara kelajuannya, nilai angkanya adalah sama. Kenapa? Karena ketinggiannya sama, sedatar. Oke? Yuk, sekarang mari kita tinjau lagi atau kita cari XC, jarak mendatar. Disebut juga jarak terjauh. XC. Ya. Jadi kalau kita gambarkan gini tadi, kita gambar ulang ya. Inilah XC. Jarak terjauh. Karena C adalah titik terjauh. Bagaimana cara mencari jarak terjauh? Yang gak usah bingung-bingung deh. Kita tahu jarak terjauh itu jarak dalam sumbu X. Kalau sumbu X berarti kita butuh rumus GLB. Kita hanya butuh rumus X sama dengan V kali T. Ya, ini GLB. Yang serba vertikal ngerjakannya pakai GLBB, yang serba mendatar ngerjakannya pakai GLB. Jadi kalau kita masukkan ini XC, maka bukan V, tapi V0 cos. Jadi kecepatannya konstan karena GLB. Dimanapun arah mendatar itu kecepatannya selalu V0 cos theta, ya. Lalu T-nya kita ambil TC, waktu yang diperlukan untuk mencapai titik C. Kita dapat tadi TC-nya adalah, udah kita dapatkan 2 V0 sin theta per G. Ya, itulah cara mendapatkan TC. Ya, 2 TB. TB-nya itu tadi dapat ya. Nah, sekarang cara lain untuk mendapatkan TC adalah pakai begini deh, pakai rumus GLBB. Ya, cara lain untuk mendapatkan TC, cara kedua untuk TC adalah kita pakai rumus GLBB. Ya, kita tahu H sama dengan V0 T min setengah G T kuadrat. Oke? Karena titik C adalah titik ketika benda tiba di tanah, artinya ketinggian itu di titik C adalah 0. V0-nya kita ganti V0 sin, ini kita ganti TC min setengah G T C kuadrat. Dari sini kita dapatkan TC. Ya, cara kedua mendapatkan TC dengan menggunakan rumus GLBB. Ya, dengan tinjauan arah sumbu vertikalnya. Ya, oke. Sekarang bagaimana dengan titik lain? Di luar dari titik-titik yang penting itu sama aja caranya deh. Ya, misalkan tadi kakak sebutkan ada titik yang lain di luar dari 3 titik penting, yaitu titik D. Bagaimana cara mencarinya? Sama persis caranya ya. Nanti bisa dicari TD-nya berapa, bisa dicari VD-nya berapa, bisa dicari XD-nya berapa, bisa dicari YD-nya berapa dengan patokan tadi ya, bagian-bagian dari gerak parabola itu apa ya. GLB dan GLBB. Yang serba vertikal cari pakai rumus GLBB. Yang serba horizontal cari pakai rumus GLB. Ya. Oke, dan begitu seterusnya. Itulah gerak yang menurut kakak penting sekali untuk kalian ketahui. Karena ini gerak ini adalah gerak yang menurut kakak aplikatif ya, bisa dipakai pada pesawat pengebom. Jadi kita bisa merencanakan kira-kira
pada kecepatan berapa, ya, dengan jarak mendatar yang diketahui. Terus kita harus berikan kemiringan dari penembakannya berapa. Dengan demikian kita bisa menembak, ya, bom itu, melepaskan bom itu dengan sasaran yang tepat, ya. Oke, inilah gerak 2 dimensi. Yang kakak tinjau adalah gerak parabola full, karena ada juga parabola yang nggak full, yaitu parabola yang setengah alias setengah parabola. Oke deh, sekian ya. Semoga bermanfaat. Bye.